segmen kali ini saya akan memberi kesempatan pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Tapi tunggu dulu ya Bu ya, siapin dulu pertanyaannya seperti apa. Silakan langsung ke Ustadz yang ingin mau bertanya dengan Bu Ati. Pertanyaannya mungkin sederhana aja ya, karena memang nggak ada manusia yang suci. Betul Bu? Oh betulnya kenceng banget Bu. Betul. Ini kayaknya kesel itu, emang nggak dikasih nanya. Nggak ada manusia yang suci. Nggak ada yang manusia yang nggak punya salah. Hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian yang patut adalah kalau memang nggak ada manusia suci, yang ada adalah manusia yang mau mensucikan diri. Manusia mau membersihkan diri. Mau kemudian melihat masa lalunya. Misalnya saya nikah umur 21. Sehingga saat saya selesai kuliah pun saya udah punya anak banyak. Mungkin saya kurang mentarbiyah atau mendidik anak-anak saya. Nah sekarang saat misalnya ada waktu-waktu kosong, saya ingin memperbaiki kesalahan saya, kekurangan saya dengan menutup. Karena nanti itu sesuatu yang bakal ditanya oleh Allah. Amanat Ustaz. Amanat. Inna ma'amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sehubungan dengan ini kira-kira, karena saya yakin pasti ibu juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan syariah. Setelah mendengarkan ayat tadi, apakah ada perasaan apa gitu kan? Atau ada satu keinginan apa dari ibu mungkin, aduh saya kok kayaknya ingin mengakhiri atau mungkin mencari solusi yang lebih baik daripada ini. Kira-kira gimana Ibu? Kita pengen dengar ya. Di lubuk hati pasti ada dong ya, kalau misalnya kayaknya saya salah nih gitu. Di lubuk hati yang paling dalam banget gitu ya kan. Pasti. Sebelum saya jalanin, saya waktu kenalan dengan suami saya yang kedua, juga saya sudah punya, wah saya dosa. Karena saya sudah punya suami toh. Tapi karena nakah batin itu mungkin, karena suami saya kan lebih tua, sudah 60-an ya. Itu. Ya saya merasa berdosa dan saya punya niat ya. Kan sudah punya planning kita, sudah komitmen. Kalau nanti suami saya pensiun, nggak tahu 2 tahun lagi atau berapa tahun, kita harus bubar. Bisa. Dan nanya lagi nih, hari ini presenternya ganti. Silakan. Hari ini presenternya Cakrawala. Meringankan saya Ustaz. Kita memang misalnya ada 2 tahun, ada 3 tahun. Nantilah saya akan ini gitu. Pernah nggak terpikir kalau sebelum masa itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kalau seandainya seorang, nauzubillah, mudah-mudahan sih kita semua berdoa ya, ya Allah jangan cabut nyawa kami sebelum kami bisa bertobat, sebelum kami bisa bayar hutang, sebelum kami bisa menyelesaikan semua urusan-urusan keduniawian kami, karena semuanya akan memberatkan kita. Jangankan di yaumil qiyamah, di kubur aja, nauzubillah wal iyadzubillahi min zalika. Karena memang kata Nabi, "Lau nazartum ilal ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Seandainya engkau tahu akan misteri ajal dan perjalanannya, kamu akan membenci berkata, "Saya akan melakukan ini. Saya akan ngaji dentar gitu kan. Saya akan begini." Ya kan? Dan tertipu oleh dunia. Karena memang tadi masalahnya masalah nafkah batin. Dan ini memang sesuatu yang memang mesti dituntut gitu. Pernahkah misalnya meminta pensiun dipercepat kepada suami agar mengakhiri ini? Karena kan anak-anak juga kayaknya sudah mapan ya, ibu juga sudah punya usaha. Kalau saya memang sekedar saran gitu ya, kalau kemudian meminta kepada suami, udahlah, ya kan, udah nggak usah berlayar, nanti takutnya nggak balik lagi. Berlayar di rumah aja. Kejauhan. Berlayar di rumah saja. Menurut saya itulah kana ahsan. Ya itu jauh lebih bagus karena nggak ada yang tahu misteri ajal. Ya kan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, tidak ada satu orang pun yang tahu di tanah mana dan kapan dia akan berkembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gimana itu ya? Kita kasih kesempatan dulu. Oh, ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang jawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bernama Haji Rosada. Iya. Saya mau bertanya, bagaimana suami kita kawin lagi, tanpa izin saya gitu. Wah. Ini pertanyaan benar kayaknya. Curhat. Baik, ini langsung ya. Langsung. Ini bedanya poliandri dengan poligami ya. Kalau laki-laki ya memang karena syariat begitu, kita nggak bisa nanya sebetulnya. Kalau memang Allah sudah memutuskan hal seperti itu ya. Sungguhnya dalam syariat laki-laki tidak diharuskan untuk meminta izin kepada istrinya kalau dia mau menikah lagi. Ya kan? Secara hati nurani. Nah, ini pertama secara syariah. Sama halnya waktu saya boleh sholat hanya menutup dari mulai lutut sampai pusar bahasa Betawinya. Ini kan sah nih kita sholat segini, ininya telanjang. Tapi kira-kira pantas nggak kita sholat begini? Nah, kita ini hubungannya adalah hubungan syariah antara sah dengan tidak sah. Tapi kemudian nanti ada masalah-masalah lain, masalah sosial. Nanti anaknya gimana? Kemudian kalau misalnya warisan, nanti mungkin terjadi pertempuran dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian ya bagusnya kalau kemudian misalnya dia juga memusyawarahkan ini agar tidak terjadi sesuatu yang akan tidak juga menimbulkan fitnah ya, karena sudah hidup ya, karena misalnya wah ini siapa fulan begini dan lain sebagainya. Hukumnya tadi boleh, ya kan, hukumnya boleh secara syariat. Cuma nanti mungkin sosial begitu meledak, ibu ketemu sama ini berantem, main cakar-cakaran di pasar, ya kan? Terus anaknya nggak tahu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik Ibu, waktu juga yang sudah memisahkan kita ya, karena waktunya habis ya? Habis sudah ya kerasa ya. Tadi juga Bu Arti belum menjawab pertanyaan Pak Ustadz ya. Ya kita doakan semoga Bu Arti menentukan atau menemukan jalan terbaik dalam hidupnya. Ibu salam untuk keluarga, Ustadz salam untuk keluarga juga. Sampai ketemu lagi. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaannya. Ibu-ibu bapak-bapak yang hadir sini terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Cakrawala Iman. Kita kembali lagi minggu depan insya Allah. Saya Siti Kirani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.